Iya itu saya temanya Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Gini teman-teman, segala sesuatu yang tidak dikonfirmasi sebenarnya itu nggak perlu ditanggapin. Kita tuh bukan anak-anak TK yang peduli saat dikatain dasar kamu tuh mirip kodok, dasar kamu kodok. Terus kita peduli, jangan kamu bilang aku kodok, tolong jangan hilang. Gak perlu. Gak ada umat muslim satu dunia pun yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Gak ada masalahnya. Dia cuma ingin nunjukin, umat muslim, kenalin nama aku Edis, otak aku udah aku jual. Ya gitu, itu aja. Gak usah digubris teman-teman yang kayak gitu modelannya. Mau dia buktiin kayak manapun, masalahnya kita imani gak? Kan enggak kan. Ya itu dia. Kalau kita misalnya kita balik, Tuhanmu manusia, mereka akan bilang, iya, secara dia firman menjadi daging, 100%-nya manusia, 100%-nya Tuhan. Itu yang namanya menyembah. Itu yang namanya menuhankan. Kita ada gak yang bilang Nabi Muhammad itu Tuhan? Iya dia Tuhan, karena dia itu 100% manusia. Ada gak? Gak ada. Berarti menunjukkan apa? Dia lagi bongkar aja. Teman-teman, tolong jualin otak aku deh, gak kepake soalnya. Jadi kita bukan anak TK. Jadi kalau yang kayak gitu gak usah digubris. Kenapa gak usah digubris? Dia aja gak mikir, kita ngapain mikir? Ya. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah, dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Oke, selamat malam Bang Syafika Shop 21. Malam Bang, temu lagi kita Bang, masih inget nggak? Oke. Agak lupa saya. Itu yang kemarin bahas soal apa namanya Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu gitu loh. Itu saya jadi... sempat ini Bang, saya sempat di DM sama orang-orang, lu ini ya malu-maluin gini ya, maluin gini. Oh nah, pasti. Kita kan punya pendapat masing-masing Bang. Pasti. Cuma pasti kan saya itu. berpikir gini. Kita kan punya pendapat masing-masing. Jangankan kita mau lintas agama dari Islam ke Kristen, di Islam sendiri aja masih ada yang berdebat Bang. Oh jelas, kan dikatakan dalam agama Islam itu bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Dan yang 72 masuk neraka. Iya. Saya sudah tahu Bang. Makanya dalam Islam sendiri itu pendapatnya masing-masing. Ada contohnya ginilah. Mungkin Bang Edis pernah dengar kata tahlilan. Ada salah satu kelompok Islam yang membid'ahkan soal tahlilan. Kalau saya dalam kelompoknya mengikuti tahlilan seperti itu Bang. Makanya, tapi ini Bang Syafika ini salah satu muslim yang mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhan ya? Secara tidak langsung. Oke, artinya Anda sudah mengakui bahwa umat Islam itu adalah orang yang menyembah Muhammad ya? Ya. Cuma gini Bang, saya bukan mau mau diskusi soal yang Abang
kasihkan tema itu. Bahkan ada kelompok Muslim juga yang sempat berjasa juga di umat Kristiani yang waktu pas Natal si siapa ya? Kan ada itu Bang. Rianto sang Banser. Sang Banser. Nah, Ya, tapi kan sama-sama muslim juga, Bang. Ada beberapa kelompok yang menjunjung toleransi yang sangat tinggi. Itu loh. Ada beberapa kelompok juga yang tak mau tahu, kamu apa sih non muslim jangan ikut saya. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Kalau saya sih kalau pandangan saya beda, Bang. Kalau pandangan saya begini, ya. Ada satu, menurut saya ini sesuatu yang berlebih-lebihan. Gini, dulu di kampung saya ya dulu. ya. Kalau ada orang Natalan, ya, atau ada orang lagi Jumatan, kalau ada orang Jumatan itu orang Kristen yang jaga parkiran masjidnya. Masjid. Loh, kenapa? Biar ngapa? Lu Jumatan kenapa gua harus jagain motor lu? Kenapa? Emang gua tukang jaga motor lu? Terus kalau ada orang Kristen lagi Natalan, orang Islam berjaga-jaga di luar, kenapa? Nggak perlu dijaga di luar. Yang penting kalian nggak menjalankan ajaran teror itu. Kalau kalian mengajarkan ajaran teror ya kalian harus jaga di luar. Intinya begini, Bang. Gini, saya kasih tahu, Bang, ya. Taruhlah di tempat saya tinggal sekarang ya. Di tempat saya tinggal sekarang. Nggak ada tuh. Kalau orang Kristen ke gereja Natalan nggak ada tuh, orang-orang Islam jaga-jaga di luar nggak ada. Nggak perlu dijaga-jaga. Nggak perlu juga kalian ini, nggak perlu. Karena apa harus dijaga-jaga? Karena yaitu banyak teroris. Tahu kan maksud saya teroris, tahu kan? Kasus yang kisah nyatanya si Rianto itu kan berubah jadi kalau misalkan ada Natalan kita harus jaga keamanan untuk mengamankan biar khidmat Ya, menjalankan. kenapa harus diamankan, Bang? Saya tanya dulu. Biar nggak ada teroris seperti Ya, itu, teroris Bang. itu dari agama apa? Kelompok Islam yang lain. Nah, bukan yang itu dia. Makanya gini, Bang. Saya kan ngomong tadi dari awal. Ada beberapa kelompok Muslim yang memusuhi orang-orang non-Muslim. Ada beberapa kelompok Muslim yang sangat. Bukankah itu ajarannya, Bang? Bukankah itu ajaran Islam? Kalau kalau secara tidak langsung mereka tergantung mentafsirkannya aja, Bang. Gini, ada satu ayat, begini, Bang. Ada satu ayat di dalam Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 29. Bunyinya begini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ada ayatnya dalam Quran. Nah, itu mungkin penafsiran dan secara mungkin Itu bukan penafsiran, Bang. Ayatnya memang bunyinya seperti itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, saya tidak beriman kepada Allah. Menurut Quran ini saya harus diperangi, Bang. Cuma kan gini, Bang. Ada beberapa ulama itu yang istilahnya gimana ya? Memang itu kalimat Allah secara langsung di dalam Al-Qur'an. Cuman ada beberapa ulama yang menerjemahkan itu memerangi dalam hal kalau seperti zaman Fir'aun dulu memerangi itu kita harus wajib memerangi. Tapi kalau untuk saudara-saudara di non Muslim, Kristiani, kalau nggak terlalu, makanya gini, Bang, saya tuh terkadang. Tapi gini, Bang Syafiqa, gini. Kebanyakan ya saya lihat para pelaku teror seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron ya. Ketika saya lihat penampilannya jenggotan, sorbanan, baju koko, baju cingkrang, saya lihat Islami semua loh. Iya. Saya lihat justru mereka itu adalah orang-orang yang sangat mendalami agama Islam. Nah, gini, Bang, itu salah satu kelompok yang gini, Bang. Kalau Abang pernah
kan tahu Ustaz. Tapi gini loh, gini Bang Syafik kayak gini. Ya. Seperti siapa ya? Yusuf Kala. Yusuf Kala aja dia nggak mau ngucapin selamat Natal itu. Kalau saya Bang ya. Kalau saya pribadi. Lagian gini, kami juga nggak perlu loh diucapkan selamat Natal juga kami nggak perlu. Iya kan nggak diwajibkan juga kan. Iya, cuman yang jadi masalah tuh begini, kami yang Natalan, kalian yang repot. Makanya itu saya juga bingung. Kalau saya pribadi Bang, apalah arti ucapan selamat Natal? Toh kita juga tidak mengimani selamat Natal itu juga kan. Seperti kita mengucapkan Bang Indis, selamat pagi Bang. Itu kan kita hanya sebuah ucapan kan. Tidak mengimani apa namanya? Oke lah Bang Syafika, intinya satu hal yang saya setuju dengan Bang Syafika, artinya Bang Syafika sudah mengaku ya bahwa umat muslim itu adalah umat yang menuhankan Muhammad gitu ya. Secara tidak langsung. Oke, berarti Anda percaya juga bahwa umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan dan menuhankan Muhammad ya? Betul. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Syafika. Oke, Bang. Itu saja poin-poin pentingnya. Sekali lagi selamat Natal ya Bang, biarpun kelewatan harinya lah. Oke. Terima kasih Bang Syafika. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, Bang. Nah itu banyak nanti muslim yang DM dia itu. Kamu ya, seperti itu. Biasa itu. Tuh dibilang nyamar lagi kan. Terlalu kamu.